di surga adalah pengusahanya. Kita manusia, ranting-rantingnya. Jika ranting tak berbuah, akan dipotongnya. Jika ranting yang berbuah, akan dibersihkannya, supaya lebih banyak buahnya, supaya lebih banyak buahnya. Itulah firman Tuhan bagi kita manusia. Janganlah kita menjadi seperti ranting yang kering, yang tidak pernah menghasilkan buahnya. Tapi jadilah seperti yang dikehendaki Bapa. Berbuahlah, berbuahlah selama masih di dunia. Jika kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Tuhan adalah pokok anggur yang benar. Bapa di surga adalah pengusahanya. Kita manusia, ranting-rantingnya. Jika ranting tak berbuah, akan dipotongnya. Jika ranting yang berbuah, akan dibersihkannya, supaya lebih banyak buahnya, supaya lebih banyak buahnya. Itulah firman Tuhan bagi kita manusia.
Ibu sekalian, mari kita masuk ke berita jemaat. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Berita jemaat Minggu 2 Mei 2021 adalah sebagai berikut. Pertama, berita pelayanan. Kegiatan ibadah hari Minggu dilaksanakan dua model kegiatan, yaitu pertama, ibadah tatap muka langsung di gedung Gereja Maranatha pada pukul 08 WIB. Kedua, ibadah secara virtual melalui rekaman pukul 8 WIB. Kegiatan ibadah kategorial dan ibadah rumah tangga syukuran dapat dilaksanakan secara terbatas dengan mematuhi protokol kesehatan, termasuk ibadah duka cita dan kematian. Tata ibadah yang kita gunakan pada hari ini adalah menggunakan tata ibadah liturgi model 2 versi pandemi COVID-19 bersama jemaat di gereja. Tata ibadah ini sebagai panduan untuk seluruh sidang jemaat GKI Maranatha Buntok melaksanakan ibadah secara tatap muka maupun yang berada di rumah. Ibadah secara virtual dapat diikuti pula melalui siaran TV kabel, YouTube, dan Radio Batuah FM 103,1 MHz. Kedua, berita keuangan. Berita keuangan jemaat akan selalu diinformasikan setiap minggunya. Informasi dapat dilihat atau diakses melalui media elektronik seperti Facebook, Majelis Jemaat GKI Maranatha Buntok, dan atau WhatsApp grup setiap lingkungan masing-masing. Telah disediakan amplop persembahan di lobi Sekretariat BPH Maranatha Buntok. Bagi Bapak Ibu sekalian sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil pada saat ibadah hari Minggu. Amplop tersebut terdiri dari amplop persembahan untuk kolekte ibadah hari Minggu atau Hari Raya Gerejawi, amplop persembahan hari ulang tahun pernikahan, amplop untuk persembahan hari ulang tahun kelahiran, dan keperluan lainnya. Berita jemaat versi cetak sudah tersedia. Bapak Ibu sidang jemaat yang memerlukan, dipersilakan untuk mengambil di depan pintu gereja pada saat ibadah Minggu. Kolekte ibadah Minggu Hari Raya Gerejawi bisa ditulis nama dari keluarga jemaat masing-masing di rumah. Persembahan tersebut dapat dikumpulkan langsung pada saat ibadah tatap muka hari Minggu, dan atau bagi yang ibadah di rumah dapat dikumpul melalui penetua, diakon, atau bendahara lingkungannya masing-masing. Kemudian poin ketiga, kita masuk ke berita tambahan. Gedung Gereja Maranatha tetap melayani pada kegiatan tertentu atau terbatas sifatnya, seperti pemberkatan nikah, baptisan kudus, dan lain-lain. Untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud agar pihak terlebih dahulu berkoordinasi dengan BPH Majelis Jemaat melalui tim pencegahan COVID-19 di lingkungan gereja agar pelaksanaan dan segala keperluan tetap sesuai dan mematuhi ketentuan dan standar protokol kesehatan. Informasi jadwal pelaksanaan ibadah di gereja selanjutnya dapat dilihat di berita jemaat versi cetak. Ibadah kita pada hari ini dilayani oleh Majelis Jemaat Lingkungan 2 dan pendeta pelayanan oleh Pendeta Ibu Agus Novi Etiansyah STH dengan liturgus Penetua Wunge Mawariarti MPD. Demikian berita Jumat untuk kita sekalian, Minggu 2 Mei 2021. Ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.
selamat beribadah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 5, Bersoraklah dan Puji Tuhan. Kita nyanyikan sebanyak 2 kali. Sementara itu sedang jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu, menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Bersoraklah dan puji Tuhan, hai manusia, dicurahkannya bagimu berkat karunia. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu, menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silahkan duduk kembali. Jemaat menyanyi dari NKB nomor 17 bait yang pertama, Agunglah Kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya, neraka dapat direngkuh, kartika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu, lebih mengikuti nafsu duniawi
dan tidak berhikmat dalam menjalani hari-hari kehidupan. Dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Kuduskan kami ya Tuhan. Syukur bagimu ya Tuhan, melewati masa yang sulit pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang seperti Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih, dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah, jemaat dimohon untuk berdiri. Setiap orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengaku dosa dan percaya bahwa Bapa akan mengasihinya, serta selalu bersyukur, maka kami memberitakan keampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini yaitu yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 22 ayat 25 sampai 31 dengan perikop, Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nasarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu, dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya, dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Amin. Kembali menyanyi dari NKB nomor 117, bait 1 dan 2, bersabdalah Tuhanku. Bersabdalah Tuhanku, tetap di relung hatiku, nyatakanlah maksudmu, memandu setiap langkahku.
Pemberitaan firman Tuhan. Shalom, jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Kita persiapkan firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama hari ini, 2 Mei 2021. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup di dalam nama Yesus Kristus, karena kami boleh bersama-sama beribadah walaupun tidak berada dalam satu tempat. Kami meyakini Roh Kudus Tuhan bekerja atas kami semua. Berilah hikmat dan bijaksana untuk memahami kehendak Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama dalam ibadah hari ini. Terima kasih ya Allah, kami membuka hati, kami memberi diri. Kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami memohon. Amin. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang pokok anggur, pohon anggur, memang di wilayah kita jarang kita bisa melihatnya, sangat-sangat jarang. Kalaupun ada yang menanam, tetapi sangat jarang kita bisa melihatnya, kecuali buahnya di pasar. Karena itu saya mencoba mengambil contoh pohon buah yang lain, misalnya pohon mangga. Kita menanam pohon mangga,
pohon rambutan, lengkeng, dan lain sebagainya, pasti harapannya adalah supaya pohon yang kita tanam ini menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang baik, yang nantinya akan kita nikmati. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikian pula di dalam hidup dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi ketika Yesus menyatakan bahwa dialah pokok anggur yang benar dan Bapa merupakan pengusahanya, kita ini disebut sebagai ranting. Ranting dari pokok buah anggur yang adalah Yesus itu sendiri. Jadi seperti pohon lengkeng, mangga, rambutan dan lain sebagainya, harapannya menghasilkan buah. Kita sebagai umat Tuhan juga harapannya ketika kita dibersihkan dengan firman Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan Ia di dalam kita, kita pun akan menghasilkan buah. Itu yang Dia mau, menghasilkan buah, bukan buah yang sembarangan, bukan buah yang jelek, yang buruk, tetapi buah yang baik. Menghasilkan buah yang bisa mendatangkan kebaikan, itu tentunya. Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, menjadi ranting yang bersih, menjadi ranting yang menghasilkan buah, ada beberapa hal yang penting di sana tadi. Dibersihkan dengan firman Tuhan. Jadi sangat luar biasa, firman Tuhan memiliki kuasa yang besar di dalam hidup dan kehidupan kita, membersihkan hati kita, hidup kita. Kemudian juga tinggal di dalam aku, itu yang Yesus katakan, dan aku di dalam kamu. Karena ranting yang tidak melekat di pokok anggur, dia tidak bisa berbuah, dia akan mati. Karena itu Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, berapa usia kita sekarang? Dan tentunya menghasilkan buah melewati hidup dan kehidupan kita yang kita imani, kita yakini dibersihkan karena firman yang dikatakan oleh Tuhan dan tinggal di dalam Ia, Ia tinggal di dalam kita. Kita sudah berbuah, bukan menunggu sudah tua. Berapapun usia kita, yang paling tahu usia kita adalah diri kita sekarang ini. Kira-kira apa buah yang sudah kita hasilkan melewati hidup kita? Atau mungkin kita bertanya dengan diri kita, mengapa belum berbuah jika tidak ada buahnya? Jangan-jangan tanda kutip kita sudah terlepas dari pokok anggur yang benar, yakni Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, ini menjadi perenungan bagi saya dan kita semua. Karena tentunya kita tidak ingin menjadi ranting yang tidak ada gunanya, yang menjadi kering, dicampakkan ke dalam api dan dibakar. Kita mau menjadi ranting yang tetap melekat pada diri Tuhan Yesus Kristus, dibersihkan oleh firman-Nya dan menghasilkan buah. Karena memang tugas tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan adalah menghasilkan buah melewati hidup kita. Apapun talenta yang ada pada kita, apapun tugas tanggung jawab kita di tengah-tengah dunia ini, sebagai bagian dari keluarga, gereja, di tengah-tengah keberadaan kita dengan rekan sekerja, kita sebagai bagian dari masyarakat yang majemuk, Tuhan Yesus mau hidup dan kehidupan kita menghasilkan buah yang baik, bahkan banyak. Sebagaimana dalam ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak
dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kalau kita berbuah, menghasilkan buah, artinya sudah menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu yang kita imani, berapapun usia kita sekarang, kita adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah menghasilkan buah dan akan tetap terus menghasilkan buah sampai akhir hayat kita. Dan kita renungkan kira-kira buah yang sudah kita hasilkan baik, setengah baik, atau mungkin buruk, tidak bagus. Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk menghasilkan buah yang baik, yang banyak, yang menjadi berkat bagi orang lain. Hari ini hari pendidikan GKE. Nanti dalam ibadah doa syafaat akan didoakan untuk sekolah-sekolah milik GKE. Itu secara khususnya milik GKE dan pada umumnya sekolah-sekolah yang lain. Pendidikan adalah bagian hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Baik itu melalui pengajaran, pelatihan, ataupun penelitian. Dan ini bisa terjadi di bawah bimbingan orang lain dan bisa juga memungkinkan secara otodidak. Bagian firman Tuhan, ada bagian di mana sangat penting harus diturunkan, dilanjutkan, diajarkan kembali. Tadi pada bagian Mazmur ayat 31, anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang, angkatan berikutnya. Jadi salah satu hal yang juga penting dalam hidup dan kehidupan kita sebagai umat Tuhan adalah pendidikan iman, keagamaan, kerohanian. Dan tentunya yang menjadi guru pertama, pendeta pertama adalah orang tua. Dan ini menjadi tanggung jawab yang tidak mudah. Sebelum nantinya ada banyak pendidikan pengetahuan di luar sana, entah dia secara formal di sekolah ataupun tidak. Dan tentunya sebagai umat Tuhan, secara khusus kita orang-orang yang jauh lebih dewasa, yang dituakan, kita punya tanggung jawab bagaimana bagian firman Tuhan ini tetap terus kita ajarkan, kita teruskan, kita ceritakan kepada generasi selanjutnya. Dan itu paling tidak salah satu buah yang kita hasilkan melewati hidup dan kehidupan kita, dengan harapan bahwa orang-orang yang menerima pendidikan dan pengajaran dalam hal agama, iman, rohani ini pun nantinya akan menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak, menjadi ranting yang baik, yang dibersihkan oleh firman Tuhan dan tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, saya dan kita semua masih diberikan kesempatan untuk menghasilkan buah. Kita tidak tahu berapa lama ke depan, yang pasti adalah mari kita merenungkan apa yang sudah saya beri, apa yang sudah saya lakukan, apa yang mau saya lakukan selanjutnya. Kita masih diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan harapannya adalah ini semua untuk kemuliaan bagi Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar. Tuhan menolong dan menyertai kita semua untuk menjadi murid-muridnya yang setia, yang menghasilkan buah yang baik dan banyak, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Selamat hari Minggu. Amin. Kita bersama-sama memasuki saat teduh sejenak sebelum menaikkan doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga,
kami mengucapkan syukur serta terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Kami adalah ranting-rantingnya. Kami tidak memiliki arti apa-apa jika kami terpisah dari Engkau. Karena itu, saat ini dalam perenungan kami merenungkan apakah kami sudah menghasilkan buah yang baik dan banyak sebagaimana Tuhan kehendaki. Jikalau kami sudah menghasilkan buah, apakah buah itu benar sesuai dengan kehendak Tuhan? Baik, banyak? Ataukah buah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Oleh karena itu, dengan rendah hati pada saat ini kami memohon supaya kami tetap menjadi ranting yang dibersihkan oleh firman Tuhan. Kami menjadi ranting yang tetap melekat pada Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar, sehingga kami boleh menjadi ranting yang menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak, menjadi berkat bagi orang lain, dan kami mampu menjadi murid-murid Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bapa yang Maha Kasih, berkati kami sekalian, siapapun kami, dalam tugas tanggung jawab kami, dengan talenta masing-masing yang Engkau percayakan bagi kami, supaya melewati hidup dan kehidupan kami menghasilkan buah yang baik, yang banyak, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ini semua hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam tugas pekerjaan, panggilan, pelayanan kami, kehidupan rumah tangga, keluarga, dalam rencana, harapan, dan masa depan kami memohon Tuhan Yesus, Engkau berkenan memberkati dan memampukan kami untuk tetap terus menjalankan tugas tanggung jawab kami sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami tetap senantiasa mengingat supaya kami tetap melekat pada Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih di dalam Yesus Kristus, kami pun pada saat ini mendoakan siapapun anggota jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, berbeban berat. Kami memohon lawatan Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan, kami memohon berkat Tuhan. Kami mendoakan untuk semua gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, secara khusus gereja Kalimantan Evangelis, satu dari sekian banyak denominasi gereja yang Tuhan pakai untuk menjadi ranting-rantingmu di tengah-tengah dunia ini, sehingga gerejamu tetap terus menghasilkan buah, menjadi alat kesaksianmu di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan yang akan meneguhkannya. Berkati kehidupan bangsa negara kami, walaupun pada saat ini masih bergumul karena pandemi COVID-19. Ada banyak juga pergumulan lainnya, bencana dan lain sebagainya. Kami memohon hikmat bijaksana bagi pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan, sehingga segala sesuatunya bisa diatasi, mendapatkan jalan keluar yang terbaik, dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Dan kami tidak pernah jemu memohon
pemulihan dari Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami, langkah juang kami di dalam dan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, pokok anggur yang benar, yang mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kita dengan nas pengantar dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Marilah kita berdoa. Segala puji syukur bagimu ya Bapa, yang telah memberkati usaha dan pekerjaan kami, sehingga apa yang kami perlukan Engkau telah cukupkan. Pada saat ini sebagai ucapan syukur, kami mau memberikan persembahan kami kepadamu untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga gerejamu terus dapat bersaksi tentang keselamatan dan kebaikan Tuhan melalui kasih dalam perbuatan. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini, agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita iringi lagu dari Kidung Jemaat nomor 309 bait pertama dan seterusnya, Biar Ku Tumbuh di Batang-Mu. Marilah kita bersama-sama berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman dan nantinya kita akan menerima berkat Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.